As-sifatu sabi'atul wajibatu lahul qudratu. Sifat yang wajib yang ke nomor 7 Allah Ta'ala itu adalah sifat kudrat. Jadi Allah Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta itu wajib bersifat kudrat. Kudrat itu artinya kuasa, berkuasa, kuasa. Apa sih definisinya sifat kudrat? Artinya sifat kudrat atau ta'rifnya sifat kudrat? Definisi sifat kudrat itu wahya sifatun tu'athiru fil mumkini al wujuda awil adama. Sifatun satu sifat, sesuatu sifat tu'athiru yang menapakan, yang bertaksir fil mumkini pada sesuatu yang imkan, pada sesuatu yang mungkin itu yang bisa terjadi. Al wujuda pada sesuatu pada wujud, awil adama atau pada tidak ada. Jadi kesimpulannya, sifat kudroh itu artinya berkuasa. Sifat kudrot itu adalah suatu sifat yang mampu mewujudkan dan mampu mentiadakan pada sesuatu yang mungkin. Mungkin itu makhluk ya, mungkin itu di sini makhluk. Jadi Allah Ta'ala bersifat kudrat, artinya sifat kudrat itu suatu sifat yang mampu mewujudkan, yang mampu mengadakan dan mampu mentiadakan. Contoh Allah Ta'ala mewujudkan alam semesta itu dengan sebab sifat kudratnya. Dan contoh Allah Ta'ala menghancurkan alam semesta itu dengan sebab sifat kudrohnya. Sifat kudrot itu sifatun tu'athiru fil mumkini al wujuda awil adama, suatu sifat yang mampu mewujudkan, mampu mengadakan dan mampu mentiadakan, mampu menghancurkan. Mampu menghancurkan dan mampu mewujudkannya fil mumkini pada sesuatu yang imkan, artinya pada makhluk. Pada makhluk. Dan sifat itu suatu sifat, arti sifat itu ya, sifat sesuatu yang menempel pada zat. Jadi sifat kudroh itu menempel pada zat Allah. Jadi Allah Ta'ala wajib bersifat kudroh. Dan sifat kudrot itu adalah suatu sifat yang mampu mengadakan dan mampu mentiadakan, mampu menghancurkan fil mumkini pada sesuatu yang imkan wujudnya dan imkan tiadanya. Yang imkan wujudnya adalah makhluk dan imkan tiadanya adalah makhluk. Jadi tidak wajib. Seperti kita diciptakan ini dan dimatikan dan dihancurkan makhluk manusia. Dihancurkan, diciptakan, ditiadakan itu dengan sifat kudrohnya Allah. Dengan sebab sifat kudrohnya Allah, kekuasaannya Allah. Fatata'allaku, jadi fata'alaku, jadi mengontaknya ini sifat kudroh Allah Ta'ala bil ma'dum fatujiduhu. Jadi fata'alaku, jika mengontak ini sifat kudroh Allah bil ma'dum pada sesuatu yang tidak ada, fatujiduhu, maka itu sifat kudrohnya Allah akan mewujudkan pada yang tiada. Nah, jadi jika Allah menghendaki sesuatu yang tidak ada akan ada, dan jika Allah menghendaki sesuatu yang ada maka akan tidak ada. Contoh alam dunia, alam semesta ini asalnya tiada, dan Allah Ta'ala menghendaki menciptakan dengan sifat kudrohnya. Kudrohnya Allah mengontak pada makhluk yang tidak ada, maka makhluk yang tidak ada akan ada. Gitu. Kita tidak ada, sekarang menjadi ada. Ini dengan sebab sifat kudrohnya Allah. Kita harus bermakrifat dan wajib ya mengimaninya. Awas. Kata'alluqiha, contoh hubungannya sifat kudroh bika kepadamu. Qabla wujudika,
qabla wujudika, sebelum wujudnya kamu. Contoh kata aluha, contoh hubungannya, mengontaknya sifat kudrah Allah bika kepada kita, ya, qabla wujudika, sebelum wujud kita. Ketika kita belum ada, belum diciptakan, nah, mengontaknya sifat kudrah pada kita yang belum ada, belum wujud, maka kita ada. Nah, sekarang menjadi ada. Nah, itu sifat kudrah Allah. Sifat kudrah Allah, sifat kekuasaan Allah. Tidak ada menjadi ada, dan ada akan tiada. Itulah sifat kudrah Allah. Jadi sifat kudrah Allah itu jika mengontaknya pada sesuatu yang tidak ada, maka yang tidak ada akan menjadi ada. Dan jika sifat kudrah itu mengontaknya pada sesuatu yang ada, maka yang ada akan tiada. Sifat kudrah Allah itu, ya, menjadi ada. Alam semesta asalnya tiada, dan ketika sifat kudrah Allah Ta'ala mengontak pada makhluk yang tidak ada, maka alam semesta menjadi ada. Gitu. Cinta, kita mempunyai cinta, sebelumnya kita benci pada seseorang, dan jika Allah mengontak yang pada cinta, maka cinta itu akan tumbuh menjadi benih-benih cinta. Itulah sifat kudrah Allah, kekuasaan Allah yang tidak bisa didalami dengan logika manusia. Cuman ini wajib mengimaninya dengan logika akal manusia. Itulah sifat kudrah. Sifat kudrah. Ini hubungannya sifat kudrah pada apa? Pada semua yang mungkin, pada makhluk yang mungkin wujudnya, yang bisa terjadi wujudnya, dan bisa terjadi tiadanya makhluk. Adapun pada sesuatu yang mustahil wujudnya dan pada sesuatu yang mustahil tidak adanya, maka sifat kudrah Allah Ta'ala tidak ada hubungannya, tidak mengontak. Contoh, Allah Ta'ala wajib wujud, ya, wajib wujud, maka wujudnya Allah Ta'ala tidak dikontak oleh kudrahnya Allah Ta'ala, ya, karena zat Allah itu wajib wujud. Nah, dan sesuatu yang mustahil wujudnya tidak dihubungkan oleh sifat kudrahnya Allah. Contoh mustahil wujudnya, contoh Allah Ta'ala mempunyai teman, naudzubillah, ya. Contoh Allah Ta'ala mempunyai teman. Nah, mustahil Allah Ta'ala mempunyai teman. 2 ada 3, karena Allah Ta'ala itu mustahil 2, 3. Allah Ta'ala itu sifat esa. Esa itu satu zatnya, satu sifatnya, satu pekerjaannya. Nah, itu, ya. Karena mustahil Allah Ta'ala itu ada 2, ada 3, maka Allah Ta'ala mustahil mempunyai teman, mempunyai teman ada 2, ada 3, mustahil. Mustahil bilangan lah gitu kalau lempengnya. Nah, itu mustahil. Sesuatu yang mustahil wujudnya, maka mustahil dikontaknya oleh kudrah Allah. Contoh, Allah Ta'ala punya teman, mustahil Allah Ta'ala punya teman. Allah Ta'ala ada 2, mustahil Allah Ta'ala ada 2. Karena logikanya nih, ya. Jika Allah Ta'ala ada 2, ada 3, maka pasti alam dunia ini akan hancur. Kenapa? Karena Tuhan yang ini begini, karena terus Tuhan yang ini begini, Tuhan yang satu lagi begini. Tuh, pasti berbeda-beda irodah, pasti berbeda-beda sifat. Tapi alam dunia sekarang masih wujud. Oh, jadi kesimpulannya Allah Ta'ala itu ada 1 mustahil bilangan, ya. Contoh, ya, contoh. Di suatu negara presiden itu ada seberapa? Ada 1. Pasti 1 di presiden, tidak 2, tidak 3, ya. Karena apa? Kalau presiden ada 3, ada 2, ada 5, maka negara akan hancur. Karena apa? Karena presidennya berbeda pendapat. Presiden yang satu ini begini keinginannya, presiden yang satu ini kayak ini, wah pasti hancur, kacau. Tapi negara
Alhamdulillah sekarang begini masih biasa-biasa saja. Karena apa? Karena presidennya ada satu, pendapatnya cuma satu. Nah, Allah Ta'ala itu ada satu. Kalau dua ada tiga, maka dunia masih hancur. Karena irodahnya Allah Ta'ala cuma satu. Sekarang Allah Ta'ala menghendaki dunia ini belum hancur. Ya begini, karena Allah Ta'ala ada satu. Nah gitu ya. Ini wajib diimani. Awas, petekadan ahli sunnah wal jamaah. Allahu a'lam bishawab.